Orang yang mencintai Allah itu Pak, kasih sayang kepada kaum mukminin Pak. Sayang kepada kaum mukminin. Itu tanda kaum yang dicintai oleh Allah. Sekarang bagaimana sikap sayang kita kepada kaum mukminin? Ya, karena Syekhul Islam Taimiyah ketika mensifati Ahlus Sunnah wal Jamaah kata beliau apa? Ahlus Sunnati wal Jamaah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling sayang kepada manusia. Kita mengaku Ahlus Sunnah berarti kita harus menjadi orang yang paling sayang kepada manusia, Pak. Apa hakikat sayang? Syekhul Islam yang kedua yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata menjelaskan tentang hakikat kasih sayang dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kata beliau, rahmah, kasih sayang itu hakikatnya muhawalatu isalin naf'lil marhum wa daf'id durri anhu. Hakikat sayang adalah usaha untuk menyampaikan manfaat kepada yang disayangi dan menolak mudarat dari yang disayangi. Itu sayang itu namanya. Berarti sayang itu apa? Memberikan manfaat. Manfaat yang terbesar manfaat apa? Manfaat dunia apa akhirat? Akhirat. Dan menolak mudarat dari orang yang kita sayangi. Mudarat yang terbesar mudarat apa Pak? Mudarat akhirat. Sekarang kita melihat teman kita sesama muslim berbuat bid'ah. Gimana dong sikap sayang kita kepada dia Pak? Hah? Sayangnya kita kepada kaum muslimin yang berbuat bid'ah caranya gimana? Hah? Ya didakwahi, diingatkan bahwa itu bid'ah. Walaupun terkadang kita yang menjelaskan bid'ah malah dibully, dicaci maki. Dianggapnya pemecah belah. Padahal tiada lain tujuan kita menjelaskan bid'ah itu untuk apa? Sebagai kasih sayang. Kalau kita melihat kalau sesama muslim jatuh kepada syirik, sayangnya kita kepada mereka gimana dong? Sayangnya kita berusaha selamatkan dia dari apa? Kesyirikan. Ini akan Islam azani Allah. Ketika kita menjelaskan ini syirik, ini bid'ah, ini tauhid, itu hakikatnya adalah sebagai kasih sayang kita kepada makhluk agar mereka selamat dari adab api neraka. Makanya Rasulullah paling sayang tidak kepada umatnya, Pak. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya? Tidak ada satupun kebaikan kecuali Rasulullah sudah sampaikan. Tidak ada satupun keburukan kecuali Rasulullah sudah apa? Peringatkan. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin awqada naran." Perumpamaan aku dan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Faja'alal hasyarat yataqahamna fiha. Ternyata apa yang terjadi, binatang-binatang kecil itu mau masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihajuzikum, dan aku berusaha untuk memegang ikat pinggang kalian supaya kalian tidak masuk api. Walakinnakum taqahamuna fiha. Tapi rupanya kalian malah nekat masuk ke dalam api. Rasulullah sayang kepada umatnya. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah? Rasulullah ingin menyelamatkan umatnya dari api neraka. Maka kita pun sayang kepada kaum muslimin. Dengan cara apa? Selamatkan mereka dari keburukan ketika kita melihat. Makanya ya, akhi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan orang yang mudah memvonis orang kafir. Makanya kalau kita melihat ada orang yang kurang kasih sayangnya, Pak, dakwanya pasti arogan. Karena yang namanya ilmu harus disertai dengan kasih sayang. Kasih sayang tanpa ilmu bodoh. Kayak antum punya sebagai orang bapak ya, sayang sama anak tapi sayangnya nggak pakai ilmu alias bodoh. Akhirnya Pak dimanjain pakai game. Akhirnya hari-harinya anaknya itu game. Udahlah, yang penting anak saya senang. Akhirnya apa? Gara-gara game nggak bisa belajar, jadi anak males dan yang lainnya. Yang seperti ini kita katakan sayang yang bodoh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan
Yang namanya sayang terus dengan ilmu. Antum sayang kepada anak, sayang. Terkadang bapak yang sayang kepada anaknya, dia harus susahkan anaknya untuk belajar. Ayo nak, belajar, belajar, belajar. Walaupun dia nangis gak masalah, untuk kebaikan dia setelah dia besar. Baru itu sayang dengan ilmu. Demikian pula kita menyayangi manusia dengan ilmu. Kita berilmu harus ada kasih sayang. Makanya dari itulah ya akhi, ilmu dan kasih sayang ini harus selalu direndengkan. Lihat doanya malaikat pemikul arash. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan mereka beriman kepada Allah dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, ilmu dan kasih sayangmu meluasi segala sesuatu. Lihat, kata Ibnu Qayyim apa? Di sini Allah merendengkan ilmu dengan kasih sayang. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang paling berilmu tentang kebenaran dan mereka yang paling sayang kepada manusia. Hakikat kasih sayang bagaimana? Kita berusaha menyebarkan hidayah. Kita ingin agar manusia dapat hidayah. Adapun sebagian penuntut ilmu, kalau dia sudah bisa memvonis orang, wah kayak hebat banget Pak. Sehingga akhirnya yang dia pikirkan bagaimana saya bisa memvonis si fulan ahli bid'ah, si fulan hizbi, yang si fulan sesat. Ya akhi, kita katakan bukan itu kasih sayang. Kasih sayang itu yang kita pikirkan bagaimana dia supaya kembali kepada kebenaran. Sahih. Banyak orang yang sibuk mengkafir-kafirkan penguasa kafir. Bukankah lebih baik kita berpikir bagaimana supaya memberikan masukan, memberikan dakwah, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini zaman yang penuh dengan kejahilan ya. Zaman yang penuh dengan syubhat. Makanya akhi azan ya Allah, di sini Allah mensifati orang-orang yang dicintai oleh Allah itu apa? Adillatin 'alal mu'minin. Kasih sayang kepada kaum mukminin. Maka kalau kita melihat teman kita berbuat bid'ah kemudian kita diamkan dia, sayang enggak, Pak? Enggak. Kalau kita melihat teman kita berbuat syirik, kita diamkan, kita diamkan, dah nggak usah dibahas itu, nanti kita pecah. Itu hakikatnya nggak sayang, Pak. Sayang itu jelaskan. Cuma terkadang yang dijelasinnya ngambek gitu loh, nggak mau terima. Akhirnya kita yang menjelaskannya dianggap apa? Pemecah belah. Ya.